Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sasmitayanti dengan NIM 0801 118 2328 003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 4 di bab 6 ini. Soalnya yaitu, buatlah program sesuai alur berikut. Bila dimasukkan nilai M, N, O, dan P bertipe integer akan dibuat segitiga Pascal istimewa dengan angka-angka tersebut. Contohnya M sama dengan 3, N sama dengan 5, N O sama dengan 4, dan P sama dengan 3. Segitiga Pascal istimewa ini dengan O sama dengan 4. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Lalu ambil elemen baris ke M sampai M ditambah P dikurang 1 sebanyak M, angka pertama lalu disimpan ke matriks. Ini ada 4, 8, 4, 4, 12, 12, dan 4, 16, 24. Lalu ambil elemen baris ke N sampai N plus M kurang 1. Sebanyak P angka dimulai dari angka ke N, P plus 1 disimpan ke matriks. Ini ada 24, 16, 4, 40, 40, 20, 60, 80, 60. Pada kedua matriks tersebut dikalikan, ini seperti ini, ada 656, 1296, 2176, 704, 1504, 2624, 416, 976, dan 1776. Lalu ada tampilkan transposnya, itu ada 656, 704, 416, 1296, 1504, 976, 2176, 2624, 1776. Nah, di sini semua proses ini menggunakan prosedur dengan metode call by reference. Oke, selanjutnya untuk algoritma deskripsinya yaitu pada program segitiga Pascal ini pengguna diminta untuk memasukkan nilai M, N, O, P yang bertipe data integer. Program ini akan membuat segitiga Pascal istimewa sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan pada soal tersebut tadi. Lalu proses pembuatan segitiga Pascal ini menggunakan metode call by reference, yang pada hasil akhirnya itu segitiga Pascal istimewanya akan ditampilkan dalam bentuk transpose. Nah, jadi segitiga Pascal ini akan dibentuk dalam elemen matriks seperti ini. Lalu menuju ke sini lagi elemen baris ke N ini, lalu ke matriks ini dikalikan, lalu ditampilkan transposnya. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Nah, untuk pseudocode ini pertama itu kita menggunakan var, ada baris, ini barisnya menggunakan tipe data integer, lalu ke begin, read baris, if baris kurang dari itu 0 atau baris itu lebih dari max size, lalu begin, lalu write, ini masukkan jumlah baris yang valid, lalu then return 1. Lalu n titik koma, ada write segitiga Pascal, ini cetak segitiga Pascal, ini baris ke negatif 1 sampai 0. Lalu begin, ini ada 484, 412, 12, 416, 24, lalu ke n. Lalu ke write elemen pertama, ini print matrix extracted rows 0,0, extract baris 2, index 5, index matrix size, ada fill matrix, extract baris 2,0,0, lalu ada write cout-nya ini, n elemen kedua, lalu ada print matrix, extract baris 2,0,0, ini ada hasil perkalian ini matrix size, ini ada matrix size juga, itu 0, ada multiply matrix, itu ada extracted rows, extract baris 2, hasil perkalian ini 0,0,0, lalu ada write hasil perkalian matriks, ini ada print matrix, hasil perkalian 0,0, dan di sini akan dicetak hasil perkalian matriks. Ini ada transpose matriks, ini index matrix size itu 0,
Ada transpose matriks, hasil perkalian transpose matriks 0,0. Lalu selanjutnya ada write hasil transpose matriks. Jadi di sini akan dicetak print matriks transpose matriks 0,0 lalu n titik. Di sini misalkan matriks size-nya itu 3, untuk mask size-nya itu 100. Lalu ke Bigel dicek di sini untuk kondisi if apakah K itu 0 atau K itu N. Kemudian then return 1. Apabila tidak terpenuhi maka dia akan ke else, then return Pascal N kurang 1, maka kurang 1 tambah Pascal, ini N kurang 1, maka lalu ke N. Bikin lagi ini ke kondisi selanjutnya itu ada if K. Lalu selanjutnya ada if spasi itu 0 dan return ini write seperti ini. Lalu ada print spasi dengan spasi kurang 1 n. Nah selanjutnya di sini untuk menentukan ini posisi barisnya, lalu ini begin, lalu ke if kalau lebih besar dari posisi baris, then return ini write Pascal posisi baris, koma K dikali 4, lalu ada write baris ini n, koma posisi baris, koma K plus 1, lalu n. Lalu selanjutnya begin ini if posisi baris ini lebih dari n, then return print spasi n kurang posisi baris, cetak baris nih n, koma posisi baris, koma 0, lalu ada write atau cetak nih segitiga Pascalnya itu ada n posisi baris plus 1 langsung ke n titik. Lalu selanjutnya ini untuk mencari fungsi lainnya itu ada if baris kurang dari matriks size, ini ada begin, ini if kolom kurang dari matriks size, begin, lalu ada write atau cetak matriks di indeks baris dengan indeks kolom, lalu ada akan muncul seperti ini. Ini artinya dia itu kosong, tidak ada apa-apa. Lalu ini print matriks, koma baris kolom plus 1, lalu n titik koma else. Ya kan apabila di sini tidak terpenuhi maka akan langsung ke else ini, lalu ke bikin ada right and y itu kurang 1 baris maksudnya. Ini lalu ada print matriks ini baris plus 1, 0 ini n, lalu ke begin ini pengecekan if i kurang dari 5 maka akan masuk lagi ke sini if j kurang dari matriks size, begin lagi ekstrak baris 2 ini indeks i, indeks j itu sama dengan Pascal itu i tambah 4 lalu j tambah 2 lalu dikalikan 4. Ini untuk fill matrix ini ada ekstrak baris 2, i, j plus 1 lalu n, lalu ke else begin ada fill matrix ekstrak baris 2, i plus 1, 0 lalu ke n. Selanjutnya ke begin ini ada if i kurang dari matriks size, lalu begin if j kurang dari matriks size, lalu begin lagi if k kurang dari matriks size, lalu ke begin lagi, dan ini ada result indeks i, indeks j ini penyimpanan dari matriks 1, indeks i, indeks k dikali matriks 2, indeks k, indeks j. Lalu di sini ada multiply matriks ini untuk perkalian kedua matriksnya, ada matriks koma 1, matriks 1, matriks 2, lalu result i, j, lalu k plus 1, lalu n, lalu ke l, so begin, lalu multiply matriks, ada matriks 1, matriks 2, lalu ada result ini ada i, j plus 1, 0 ke n, lalu ke else lagi, ini begin multiply matriks, ada matriks 1, matriks 2, result ini i plus 1, 0, dan n. Lalu selanjutnya di sini untuk mencari fungsi yang lainnya lagi ini ada begin if i kurang dari matriks size, ini begin lagi, ini if j kurang dari matriks size, dicek lagi, lalu ke begin nih untuk transpose-nya, untuk transpose matriks
matriks indeks J, indeks I itu matriks indeks I, indeks J, lalu ke transpose matriks, matriks, lalu transpose matriks I, terus J plus 1, lalu ke N, lalu ke L, lalu ke begin, lalu ke transpose matriks, ada matriks, transpose matriks itu I plus 1, 0, lalu ke N. Selesai. Lalu selanjutnya ini untuk flowchartnya. Flowchartnya di sini kalau untuk yang fungsi ininya itu dimulai dengan start, lalu ke menginputkan baris, lalu dicek apakah barisnya itu sama dengan 0 atau baris itu lebih besar dari max size-nya. Apabila terpenuhi maka dia akan mengoutputkan ini, masukkan jumlah baris yang valid. Lalu kalau salah dia akan ke return 1 untuk mengembalikan nilainya itu menjadi 1. Nah, nanti dicek lagi di sini. Lalu apabila benar maka dia akan lanjut ke sini. Lalu apabila ini sudah benar lalu lanjut lagi ke segitiga Pascal. Lalu untuk ini cetak segitiga Pascal ini baris ke 1 sampai 0. Lalu di sini proses untuk matriksnya ada 4, 8, 4, ada 4, 12, 12, 4, 16, 24. Lalu di sini dicetak untuk elemen pertamanya, di mana prosesnya itu ada print matrix, extracted rows 0,0, ada extract baris 2, indeks 5, matrix size, ini fill matrix, ini extract baris 2,00, lalu ke input elemen keduanya, di mana prosesnya itu ada hasil ini print matrix, extract baris 2,00, ini hasil perkaliannya ada matrix size, ini matrix size juga sama dengan 0, nih matrix size dengan matrix size, kemudian ada multiply matrix itu extracted rows, ini extract baris 2, hasil perkalian, 0,0, 0,0. Lalu ke menginputkan hasil perkalian matriks dan mengoutputkan hasil perkalian matriks. Mana prosesnya itu ada print matriks, ini hasil perkalian 0,0, habis itu transpose matriks, ini mana matriks size dikali matriks size itu sama dengan 0, lalu ke transpose matriks yang hasil perkalian, transpose matriks, 0,0, lalu ke hasil transpose matriks dioutputkan, lalu ke prosesnya itu ada print matrix, transpose matrix itu 0,0 langsung ke n titik. Lalu untuk flowchart dari prosedur Pascal-nya n, k, ini pertama itu start, lalu ke sini diketahui yang mana matrix size itu sama dengan 3, lalu max size-nya itu sama dengan 100. Lalu dicek di kondisi sini apabila K itu sama dengan 0 atau K itu sama dengan N, maka apabila benar dia akan ke di sini Pascal N kurang 1, K kurang 1 ditambah Pascal N kurang 1, K. Nah, apabila benar maka dia akan ke return 1 lagi, maka akan dicek lagi apabila benar memenuhi maka akan prosesnya langsung ke N. Lalu selanjutnya ada prosedur print spasi, lalu selanjutnya ada ini dimulai dengan start, lalu ke pengecekan kondisi mana if spasi sama dengan 0, jika benar dia akan mencetak ini, apabila salah dia akan return kembali lagi dan tidak akan mengecek. Lalu selanjutnya ke print spasi kurang 1, lalu ke N. Lalu selanjutnya ini untuk mencari prosedur cetak baris N, posisi baris, K dimulai dengan start, lalu ke pengecekan kondisi mana if K itu lebih besar dari posisi baris, lalu ke ini untuk outputnya ini ada Pascal, ini posisi baris, K dikali 4. Lalu ke ini juga lagi ada cetak baris N, posisi baris, K plus 1, lalu ke N. Lalu selanjutnya ada prosedur cetak segitiga Pascal N.
posisi baris. Dimulai dengan start, lalu ke if posisi baris lebih dari n, maka dia akan lanjut ke proses ini print spasi n kurang posisi baris, cetak baris n kurang posisi baris, 0, pada cetak segitiga pascalnya n, posisi baris plus 1 lalu ke n titik. Lalu selanjutnya ini ada prosedur print matrix. Ini matrix size, baris, kolom. Lalu ini ada start, lalu dicek di sini kondisinya apabila kondisi terpenuhi, yaitu if kolom kurang dari matrix size. Apabila kondisi terpenuhi, maka dia akan ke sini. Itu menginputkan matriks, ini baris kolom, ini akan menginputkan ini, lalu ke sini dimana prosesnya itu ada print matriks baris kolom plus 1. Nah, apabila tidak terpenuhi maka dia akan ini apabila tidak terpenuhi dia akan ke sini, namun apabila terpenuhi dia akan ke sini, ke print matriks, ini matriks baris kolom. Apabila tidak terpenuhi maka dia akan ke samping sini, matriks baris kolom, lalu jelaskan ini, lalu ke print matriks baris kolom plus 1. Jadi ini bedanya kalau misalkan benar langsung matriks baris kolom, apabila tidak benar lalu ini plus 1 kolomnya, lalu ke n sama ke n. Lalu selanjutnya ini ada untuk prosedur fill matrix, ini ekstrak baris. Ini 2, ini matrix size nih I, J, lalu ke start, dimana if itu I kurang dari 5. Nah, apabila kondisi terpenuhi maka ke if J kurang dari matrix size. Nah, matrix size ini apabila kondisi ini terpenuhi maka dia akan ke bawah sini. Apabila terpenuhi ini ada ekstrak baris 2 I, indeks I, indeks J sama dengan Pascal I plus 4, J plus 2 lalu dikalikan 4, lalu ini ada fill matrix ekstrak baris 2, I, J plus 1 lalu ke n. Apabila terpenuhi juga sama saja nih fill matrix ekstrak baris 2 I plus 1, 0 langsung ke n juga. Nah, di sini untuk prosedur multiply matrix yang dimulai dengan start, lalu ke pernyataan kondisi if, dimana I kurang dari matrix size. Apabila benar maka dia akan ke mengecek kondisi selanjutnya, itu if J kurang dari matrix size. Nah, apabila salah ini pertama ini maka dia akan ke n. Nah, apabila untuk yang ini yang J kurang dari matrix size, apabila salah maka dia akan ke prosesnya multiply matrix 1, matrix 2, result, I plus 1, 0, 0, lalu ke n. Lalu apabila benar maka dia akan lanjut ke kondisi selanjutnya, itu if K kurang dari matrix size. Nah, apabila salah maka dia akan lanjut ke prosesnya multiply matrix 1, matrix 2, result, I, J plus 1, 0. Nah, dan juga untuk ini if K dikurang matrix size. Nah, apabila benar maka dia akan ke sini result I, J plus sama dengan matrix 1, indeks I, indeks K, dikalikan matrix 2 dikali A, K dikali J, maka multiply matrix 1, matrix 2, result, I, J, K plus 1 langsung ke N. Sama-sama ke N. Habis ini langsung ke N. Nah, selanjutnya ini ada prosedur untuk transpose matrix. Ini pertama dimulai dengan start, lalu ke ini if I kurang dari matrix size. Apabila benar maka dia akan ke pernyataan if selanjutnya, itu ada if J kurang dari matrix size. Nah, apabila if I kurang matrix size ini salah maka dia akan langsung ke N. Lalu selanjutnya apabila yang if J kurang dari matrix size ini salah maka dia akan lanjut ke sini, itu transpose matrix, transpose matrix I plus 1, 0. Lalu ke sini apabila true ke transpose matrix
ini J, indeks I, indeks J, lalu sama dengan matriks indeks I, indeks J, lalu ke transpose matriks, yang matriks, transpose matriks, I, J plus 1. Lalu ke N juga. Ini juga ke N. Baiklah, selanjutnya untuk program nomor 4 itu seperti ini. Nah, di sini coba dijelaskan terlebih dahulu. Pertama kan ada hashtag input iostream-nya ada using namespace std. Nah, untuk hashtag input iostream ini tuh digunakan untuk memanggil sintaks in, cout, dan inline. Lalu selanjutnya digunakan namespace std agar kita bisa memakai seluruh file yang terdapat dalam namespace std ini. Lalu selanjutnya di sini di mana matrix size ini diinisiasikan sebagai 3 dan juga max size ini diinisiasikan sebagai 100. Nah, selanjutnya kita akan mau menghitung fungsi untuk menghasilkan elemen segitiga Pascal, di mana kita masukkan sini int Pascal, int n, int k, lalu dicek pada kondisi if, di mana k sama dengan 0 atau k sama dengan n, maka return 1. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke return Pascal n kurang 1, k kurang 1 ditambah Pascal n kurang 1, k. Lalu tutup kurung kurang. Lalu selanjutnya untuk fungsi untuk mencetak spasi. Nah, di sini kita gunakan void print spasi dan inti spasi. Nah, misalkan if spasi sama dengan 0, dia maka return dan cout-nya itu seperti ini, kosong. Lalu ke print spasi, mana spasi dikurang 1. Lalu N. Lalu selanjutnya ini fungsi untuk mencetak baris segitiga Pascal, dimana ada void cetak baris, ada N, terus posisi baris, koma K. Lalu di sini dicek pada kondisi if apakah K itu lebih besar dari posisi baris. Nah, jika ya, maka dia akan mencetak ini Pascal posisi baris, koma K dikali 4. Ini prosesnya ini, dia akan return ke prosesnya ke ini. Lalu ke cetak baris N, posisi baris K plus 1. Lalu selanjutnya untuk fungsi rekursif untuk mencetak segitiga Pascal. Di sini kita akan menggunakan void cetak segitiga Pascal, ini ada n, posisi baris. Masing-masing menggunakan tipe data integer. Lalu ada if, dicek apakah if ini posisi barisnya itu lebih besar dari n. Jika ya, maka akan dilanjutkan untuk proses ini, mana ada print spasi n dikurang posisi baris, lalu ada cetak baris ini n, posisi baris, 0, lalu n line kurang 1 baris, lalu ke cetak segitiga Pascal ini n, posisi baris plus 1. Lalu selanjutnya ini ada fungsi untuk mencetak elemen matriks secara rekursif. Ini kita gunakan void print matrix, int matrix size, terus int baris, int kolom. Semuanya menggunakan tipe data integer. Lalu dicek pada kondisi if, dimana apakah baris itu kurang dari matrix size, dan juga berlanjut lagi ada if lagi, dimana apakah kolom kurang dari matrix size. Jika ya, maka akan di-outputkan matriks baris kolom. Lalu selanjutnya ada dan juga ini outputnya ada seperti ini. Lalu ini ada print matrix, baris, kolom tambah 1. Lalu ke else, dia cout n line turun 1 baris, lalu ke sini print matrix dan matrix, lalu ada baris plus 1,0. Lalu ini
Nah, selanjutnya ini ada fungsi rekursif untuk mengisi matriks se-ekstrak baris 2. Ini ada void fill matrix, ini int ekstrak baris 2, indeks matrix size, int i, int j. Lalu buka kurung kurawal, dimana if itu dicek apakah i-nya kurang dari 5. Jika ya, maka akan dilanjutkan lagi untuk mengeksekusi, dan banyak itu if j kurang dari matrix size. Apabila benar, maka akan dieksekusi ke program yang ini. Ekstrak baris 2, indeks i, indeks j sama dengan Pascal, i plus 4, j plus 2, lalu dikali 4, lalu ada full matrix, ekstrak baris 2, ini ada i, j plus 1. Lalu apabila kondisi if ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke else, mana ada fill matrix, ini ekstrak baris 2, i plus 1, 0. Lalu ini ada fungsi rekursif untuk mengalihkan matriks. Ini ada void multiply matrix, ini int matrix 1, matrix size, ini int matrix 2, matrix size. Ini ada result, matrix size, int i, int j, int k. Lalu ada if, jika if-nya itu i kurang dari matrix size, maka akan lanjut lagi ke if selanjutnya itu j kurang dari matrix size, lalu dilanjutkan lagi ke if k kurang dari matrix size. Nah, apabila if ini memenuhi, maka akan berlanjut ke proses yang ini, ada result, indeks i, indeks j, ini penjumlahan dari matriks 1, ini indeks i, indeks k dikali matriks 2, indeks k, indeks j. Lalu ke multiply matriks, mana ada matriks 1 kali matriks 2, ada result i, j, dan k plus 1. Lalu apabila kondisi if ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke else, yaitu multiply matriks 1, matriks 2, result i, j, dan j-nya itu plus 1, 6. Lalu apabila ini yang if j kurang matriks size ini tidak terpenuhi, maka dia akan ke yang else ini, dia akan ke multiply matriks 1, matriks 2, result i plus 1, 0,0. Apabila if i kurang dari matriks size ini tidak terpenuhi, maka langsung ke n. Lalu selanjutnya ini ada fungsi rekursif untuk mentranspose matriks, di mana ada void transpose matriks, int matriks, indeks matriks size, lalu ada int transpose matriks, indeks matriks size, int i, int j. Lalu dicek apakah pada kondisi if ini i kurang dari matriks size. Apabila benar, akan lanjut ke kondisi if lagi, di mana dicek lagi apakah nilai dari j itu kurang dari matriks size. Apabila benar, maka akan lanjut ke proses yang ini, ada transpose matriks indeks j, indeks i sama dengan matriks indeks i, indeks j. Ada transpose matriks dan matriks, ada transpose matriks, ada i, j plus 1, lalu ke L, ada transpose matriks dan matriks, ada transpose matriks i plus 1, 0, lalu ke n. Nah, jadi jika kondisi ini terpenuhi, maka akan lanjut ke proses ini, namun apabila salah ke else ini. Lalu selanjutnya ini baru masuk ke fungsi utamanya atau in main. In main ini kan ada in main, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung kurawal untuk memulai program. Lalu kita masukkan variabelnya itu ada baris dengan tipe data integer. Lalu ke cout masukkan jumlah baris, lalu in baris, lalu ke mengecek apakah input valid. Nah, jadi di sini untuk mengeceknya kita gunakan kondisi if, mana baris itu kurang dari sama dengan 0 atau baris itu lebih besar dari max size. Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, dari salah satu pernyataan ini terpenuhi, maka dia akan langsung ke mencetak ini, yaitu cout masukkan jumlah baris yang
valid. Lalu ke return 1. Lalu selanjutnya ada cout segitiga Pascal. Lalu masuk lagi ke cetak segitiga Pascal baris min 1,0. Lalu selanjutnya, nah jadi kalau misalkan if ini terpenuhi maka dia akan ke sini, namun apabila tidak terpenuhi maka dia akan ke sini. Nah untuk selanjutnya itu ada elemen yang diminta untuk diekstrak dari program pertama. Jadi ini kan int extracted rows, ini indeks 3 dimana yang diekstrak itu kan ada baris ketiga, baris keempat, dan juga baris kelima, yaitu ada 4, 8, 4 di baris ketiga, dan juga baris keempat ada 4, 12, 12, dan juga 4, 16, 24 untuk di baris kelima. Lalu selanjutnya ini ada menampilkan elemen yang diekstrak dengan fungsi rekursif, dimana di sini kita akan mengetutkannya, yaitu ada tulisannya cout elemen pertama. Jadi nanti di komputer itu bakal dicetak, lalu dia akan memprosesnya langsung ke print matrix yang extracted rows 0,0,0. Nah selanjutnya ke elemen yang diminta untuk diekstrak dari program kedua. Ada int ekstrak baris 2, indeks 5, matrix size. Lalu lanjut lagi untuk mengisi matriks ekstrak baris 2 dengan fungsi rekursif. Itu ada fill matrix, ada ekstrak baris 2,0,0, lalu ada menampilkan elemen yang diekstrak dengan fungsi rekursif. Ada cout, nih elemen kedua, ini bagian elemen kode, ini elemen pertama, maka inline, lalu print matrix ekstrak baris 2,0,0, lalu ada matriks hasil perkalian. Jadi nanti di elemen keduanya akan dicetakkan matriksnya, dan juga untuk yang elemen pertama ini juga dicetak untuk matriksnya. Lalu selanjutnya ini ada matriks hasil perkalian, dimana hasil perkalian ada matriks size dikali matriks size itu sama dengan 0. Nah untuk mengalihkan dua matriksnya itu prosesnya seperti ini, ada multiply matrix yang kurang extracted rows, extracted baris 2, hasil perkalian ini 0,0,0. Lalu akan diinputkan untuk hasil perkalian matriks, dimana ada print matriks yang hasil perkalian 0,0. Ini ada 6 turun 1 baris. Lalu ada matriks hasil transpose, dimana ada int transpose matriks, dimana matriks size dikali matriks size itu sama dengan 0. Dan juga untuk mentranspose hasil perkalian matriks itu juga bisa didapatkan dari hasil perkalian tadi. Jadi transpose matriks itu hasil perkalian transpose matriks 0,0. Nah di sini akan di-outputkan untuk hasil transpose matriksnya, dimana di sini akan di print matriks yaitu transpose matriksnya 0,0 return 0. Jadi yang nanti akan ditampilkan itu ada bentuk segitiga Pascalnya, lalu kan ada bentuk segitiga Pascal, lalu ada elemen pertama itu dimana ini apa, ekstrak dari barisnya itu nih yang ini. Lalu selanjutnya itu ada elemen keduanya itu yaitu hasil perkalian dari matriks. Lalu ada elemen ini untuk hasil transpose matriks. Oke, selanjutnya coba kita untuk build and run. Nah, di sini kita cobakan masuk jumlah barisnya itu 4. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ada segitiga Pascalnya kan ada 4, 4, ada 4, 4, 4, 8, 4, 4, 12, 12, 4. Ini elemen pertamanya ada 4, 8, 4,
4, 12, 12, 4, 16, 24. Untuk elemen keduanya ada 24, 16, 4, dan 40, 40, 20, 60, 80, 60. Nah, untuk hasil perkalian matriksnya ada 656, 704, 416, 1296, 1504, 974, 2176, 2624, 1776. Lalu untuk hasil transpose matriksnya ada 656, 1296, 2176, 784, 1504, 2624, 416, 976, 1776. Nah, jadi di sini akan di output kan untuk elemen pertama, elemen kedua, hasil perkalian matriks, dan juga hasil transpose matriks, dan juga segitiga pascalnya. Ini kalau kita masukkan jumlah barisnya 4, tapi kalau misalkan kita masukkan jumlah barisnya itu 7, misalkan 7. Nah, ini segitiga pascalnya berubah, jadi lebih banyak. Ini ada 4, 4, 4, 4, 8, 4, 4, 12, 12, 4, 4, 16, 24, 16, 4, lalu ada 4, 20, 40, 40, 24, ada 4, 24, 60, 80, 60, 24, 4. Nah, di sini kan sudah seperti ini, jadi ini sudah sama seperti yang di modul. Oke. Mungkin segini saja yang dapat saya jelaskan mengenai lamsol dari bab 6 nomor 4. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.